Seperti yang kita tahu, ada beberapa tokoh di dunia yang mengalami disleksia juga. Tetapi orang-orang ini memiliki keberhasilan di bidangnya masing-masing. Contohnya siapa? Ada Deddy Corbuzier, Tom Cruise, dan juga Albert Einstein. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang disleksia nih Pak. Iya, Kira-kira disleksia itu apa sih Pak? Disleksia itu adalah salah satu bentuk gangguan kesulitan belajar, ya, khususnya yang biasanya terjadi pada anak-anak. Ya. Jadi disleksia adalah gangguan belajar dalam membaca dan juga menulis. Ya. Yang terjadi pada anak-anak, ya, khususnya pada anak-anak SD. Anak-anak ya, gitu. SD. Ya, kesulitan pada saat mungkin seperti membedakan antara huruf B sama D yang sering kebalik. Nah, begitu ya, biasanya seperti itu. Atau entah itu membaca atau menulisnya, mamanya. Untuk umurnya sendiri Pak, apakah semua anak-anak dengan disleksia ini diawali itu saat usia SD atau ada juga yang kelihatannya pada saat dewasa baru muncul? Ya, jadi disleksia itu adalah gangguan yang sifatnya menurun. Menurun itu maksudnya genetik, begitu. Jadi rata-rata untuk hasil penelitian yang ada bahwa disleksia itu karena faktor dari genetika dari ayah atau ibu. Dapat diketahui sebetulnya di usia dini, di usia 5-6 tahun begitu, itu sangat dimungkinkan bisa deteksi. Berarti Pak, dengan seperti itu orang tua di rumah tanpa harus datang ke ahli seperti psikolog atau dokter bisa mendeteksi sendiri ya Pak anaknya punya gangguan disleksia atau tidak? Secara indikasi memang bisa kemudian kita mengindikasikan bahwa anaknya apakah mengalami disleksia atau tidak. Tetapi kan tentunya tetap membutuhkan yang namanya justifikasi atau diagnosis terkait dengan apakah memang si anak ini benar-benar mengalami disleksia. Tadi kan disleksia adalah gangguan belajar nih Pak. Untuk anak-anak kan belajar adalah hal yang penting. Betul. Perlu belajar dari sejak dini, sejak anak-anak. Nah, bagaimana caranya mereka bisa belajar dengan baik, sedangkan mereka sendiri memiliki gangguan belajar? Nah, disinilah yang menjadi permasalahan utama pada anak-anak dengan disleksia. Nah, kenapa? Karena pada saat si anak ini memang mengalami yang namanya gangguan disleksia, maka dia memang akan mengalami kesulitan biasanya. Kenapa? Karena pada saat si anak ini membaca apa yang kemudian tertulis, kemudian dibacanya berbeda, maka tentunya akan memberikan makna yang berbeda. Dari informasi tersebut Pak, berarti sebaiknya anak-anak disleksia ini ditempatkannya di sekolah khusus untuk anak-anak dengan disleksia atau di sekolah normal pada biasanya itu juga nggak apa-apa Pak? Albert Einstein itu kan jenius, tapi dia sampai kelas 4 atau kelas 5 kan gitu ya. Dia tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kemudian dengan usahanya menjadi terkenal dan dia bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan kan gitu. Nah, jadi anak disleksia itu sebetulnya anak normal yang mampu belajar di sekolah umum namun tetap membutuhkan yang namanya penanganan khusus. Nah, begitu. Bapak bisa kasih tips and trik nih untuk orang tua yang menonton episode Psychology Talk kali ini. Betul. Jika memiliki anak disleksia, sebaiknya apa yang harus dilakukan Pak? Tetap tenang saja kan gitu. Artinya tenang itu bukan berarti kemudian tidak berusaha, tetap berusaha. Artinya begini, bahwa disleksia ini bukan gangguan yang sifatnya seperti kayak penyakit atau gangguan yang sifatnya mental kan gitu ya, kan mental psikologis tidak gitu ya. Dia adalah memang kalau di dalam bahasa psikologi ada specific learning disorder atau gangguan belajar spesifik namanya.